Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat bakso aci yang enak, kenyal, sedap, dan gurih. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 500 gram tetelan sapi dan sandung lamur. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian mau saya rebus. Dan ini saya sudah siapkan air dalam panci, lalu rebus tetelan dan sandung lamurnya hingga matang dan empuk. Nah, ini tetelan dan sandung lamurnya sudah matang dan empuk dan juga sudah set airnya. Kemudian mau saya tambahkan kembali air supaya nanti airnya agak banyak buat kuah bakso acinya. Setelah itu masak kembali hingga mendidih, dan sambil tunggu mendidih kemudian saya sudah siapkan wajan dan ini sudah saya beri minyak goreng sedikit. Kemudian saya mau tumis bawang merah dan bawang putihnya yang sudah dihaluskan. Tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum dan kecoklatan warnanya. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya sudah matang dan harum dan sudah kecoklatan warnanya. Kemudian matikan apinya. Setelah itu masukkan ke dalam air rebusan tetelan dan sandung lamur. Lalu masak kembali sebentar saja hingga mendidih. Dan jangan lupa tambahkan juga garam dan penyedap, tapi saya tidak terekam pas saat ngasih garamnya. Nah, ini kuah bakso acinya sudah matang dan sudah siap digunakan, dan ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya sudah siapkan bakso aci yang sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini bakso acinya saya menggunakan resep di video-video yang sebelumnya saya buat. Dan untuk membuat cilok ini selalu saya menggunakan resep ini. Dan di sini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih, lalu airnya mau saya tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah mendidih airnya, kemudian rebus bakso acinya. Rebus bakso acinya hingga matang dan mengapung. Dan untuk resep membuat cilok ini sudah ada di description box ya. Nah, ini bakso acinya sudah mengapung seperti ini, berarti itu tandanya sudah matang. Kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja. Setelah itu diangkat. Dan ini bakso acinya mau saya tempatkan dalam wadah. Setelah itu mau saya sisihkan dulu. Dan untuk tambahan bakso acinya, di sini saya sudah siapkan 20 biji tahu coklat yang sudah digoreng. Ini saya belinya di pasar. Dan ini tengahnya mau saya belah menggunakan pisau. Di sini saya juga sudah siapkan adonan kedua. Ini adalah adonan cilok dan ini adonannya buat isian tahunya. Setelah itu beri isian tahunya secukupnya saja sambil dirapihkan. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, dan lakukan sampai selesai. Nah, ini bakso acinya sudah selesai diberi isian, kemudian mau saya rebus. Ini saya merebusnya menggunakan air yang bekas rebusan bakso aci tadi. Lalu rebus bakso acinya hingga matang dan mengapung. Nah, ini bakso acinya sudah matang dan juga sudah mengapung. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan.
Ini bakso acinya sudah selesai direbus dan juga sudah matang semua. Dan ini bakso aci dan tahu acinya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan membuat sambalnya. Ini saya sudah siapkan cabai merah yang kering dan saya tambahkan juga cabai segar rawit merah. Dan ini cabainya sebelum dihaluskan mau saya rebus dulu. Rebus cabainya hingga sedikit agak lunak. Nah, ini sudah lunak cabainya, kemudian mau saya angkat. Setelah itu blender cabenya hingga halus, dan jika sudah halus cabenya kemudian mau saya tumis. Di sini saya sudah siapkan wajan, lalu beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Dan jika sudah panas kemudian tumis cabenya yang sudah dihaluskan tadi. Tumis cabenya hingga matang. Nah, ini cabenya sudah matang, kemudian mau saya matikan apinya. Setelah itu diangkat dan tempatkan dalam wadah. Dan ini sambal buat bakso acinya sudah siap digunakan. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah plastik standing pouch. Ini ukurannya 10 x 17,6 dan bakso aci ini sangat cocok sekali buat ide jualan jika ingin membuat makanan frozen food. Setelah itu bakso acinya mau saya tempatkan dalam wadah dan jangan lupa tambahkan tahu acinya beserta bumbu-bumbunya. Ini sambalnya yang sudah saya tempatkan dalam plastik, dan ini bawang gorengnya, dan ini jeruk limonya, dan ini saya tambahkan juga pilusnya. Setelah itu rekatkan plastiknya dan jangan lupa tambahkan label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, ini bakso acinya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Dan ini selanjutnya di wadah lain, ini saya mau siapkan bakso acinya dalam mangkok, lalu tata tahu acinya dan bakso acinya. Tambahkan juga garam secukupnya dan penyedap bakso. Ini saya menggunakan penyedap yang khusus buat bakso ya. Lalu tambahkan juga sambalnya, disesuaikan selera saja. Setelah itu tambahkan kuahnya, lalu beri topping pilus, dan terakhir beri taburan bawang goreng. Dan jangan lupa tambahkan jeruk limau supaya makin sedap bakso acinya. Nah, ini bakso acinya sudah siap dinikmati selagi hangat, dan bakso aci ini cocok banget dijadiin menu ide jualan yang pastinya laris. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat cilok berkuah. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan wajan anti lengket, kemudian masukkan tepung terigunya, lalu tambahkan juga garam, penyedap, lada bubuk, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan irisan daun bawang. Karena saya tidak punya daun bawang, ini saya menggunakan daun seledri yang sudah saya keringkan sebelumnya. Lalu tuangkan airnya. Setelah itu aduk hingga semuanya bercampur rata, tidak ada yang menggumpal. Nah, ini sudah bercampur rata dan juga sudah tidak ada yang menggumpal. Setelah itu mau saya masak.
Masak adonan tepung terigunya hingga mengental sambil terus diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Nah, ini adonan tepung terigunya sudah mulai mengental, lalu diaduk terus hingga adonan menjadi kalis. Dan jika sudah kalis adonannya, kemudian matikan apinya lalu diangkat. Nah, ini adonannya selagi panas, kemudian mau saya campurkan dengan tepung tapioka. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini adonannya sudah agak dingin sepertinya, kemudian mau saya aduk dan ratakan dengan menggunakan tangan, dan pastikan tangannya sudah bersih ya. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata, kemudian mau saya pulung sebesar biji kelereng atau disesuaikan saja besarnya. Pulung adonannya hingga halus dan tidak ada yang retak, dan jika nanti saat direbus tidak hancur adonannya atau pecah. Nah, seperti ini hasilnya, dan lakukan sampai adonan habis. Nah, ini adonan ciloknya sudah dipulung semua dan sudah selesai, kemudian mau saya rebus. Di sini saya sudah siapkan air yang sudah direbus, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya saja supaya nanti ciloknya tidak lengket saat direbus. Dan jika air sudah mendidih, kemudian masukkan ciloknya satu persatu. Setelah itu rebus ciloknya hingga matang dan mengapung. Jika sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Nah, ini ciloknya sudah matang dan sudah mengapung semua, kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja. Setelah itu matikan apinya lalu diangkat dan tiriskan. Nah, ini ciloknya sudah saya tempatkan dalam wadah, kemudian mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat kuahnya. Di sini saya sudah siapkan chopper. Ini cabai merahnya mau saya chopper kasar saja. Berikut cabai rawit merahnya, bawang putih, kencur. Ini saya menggunakan kencur agak banyak supaya kuahnya lebih enak dan segar rasanya. Nah, ini cabenya sudah dicopper, kemudian mau saya tumis. Di sini saya sudah siapkan wajan, lalu beri secukupnya minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Jika sudah panas minyaknya, kemudian masukkan bumbunya dan tumis bumbunya hingga matang dan harum. Nah, ini bumbunya sudah matang dan harum, kemudian mau saya pinggirin dulu. Setelah itu saya akan memasukkan kocokan telur ayamnya supaya nanti kuahnya tidak bau amis. Ini telurnya mau saya tumis lebih dulu. Masak telur ayamnya sambil diorak-arik. Nah, ini telur ayamnya sudah diorak-arik dan juga sudah matang. Kemudian mau saya tambahkan air. Ini saya menambahkan air disesuaikan saja banyaknya dengan banyaknya cilok. Karena di sini saya akan membuat cilok kuahnya sekalian banyak. Dan jangan lupa tambahkan juga garam, penyedap, lada bubuk. Lalu diaduk hingga rata.
Setelah itu masak hingga airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih, kemudian masukkan ciloknya. Lalu diaduk, setelah itu masak kembali ciloknya hingga airnya mendidih saja. Nah, ini ciloknya sudah matang dan airnya juga sudah mendidih. Kemudian mau saya matikan apinya. Setelah itu mau saya tempatkan dalam wadah. Karena cilok kuah ini enak banget jika dinikmati hangat-hangat. Di sini saya sudah siapkan wadah tahan panas. Lalu tempatkan cilok kuahnya dalam wadahnya, disesuaikan saja banyaknya atau porsinya. Tambahkan juga taburan irisan daun bawang supaya makin sedap rasanya. Nah, ini hasilnya cilok kuahnya setelah ditempatkan dalam wadah. Ini masih panas banget cilok kuahnya, bisa langsung dinikmati. Setelah itu mau saya tutup. Kemudian tambahkan juga label supaya lebih cantik penampilannya. Dan cilok kuah ini sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Dan cilok kuah ini enak banget rasanya, gurih dan segar. Dan semuanya wajib banget mencobanya karena ini rasanya mantul banget dan cocok banget dijadiin buat menu ide jualan. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.